Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Sarjana Kopi. Semoga teman-teman yang melihat channel ini diberi umur panjang yang bermanfaat dan rezeki yang barokah serta keturunan yang solih-solihah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan bercerita kembali tentang Sun Gokong si Kera Sakti. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suatu hari di negeri Jiang'an terdapat fenomena aneh, di mana semua ranting pohon menghadap ke arah timur. Sang kaisar meyakini bahwa fenomena ini adalah tanda bahwa adik angkatnya yang bernama Tong Sancong yang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci telah kembali. Tentu kaisar sangat senang dan langsung menyebutnya. Lalu ia langsung membawanya ke istana untuk berbincang-bincang. Di tengah obrolan mereka, seorang prajurit datang dan melaporkan bahwa telah muncul sosok monster di pinggir kota. Kemudian kaisar dan Tong Sancong pun pergi untuk melihat saja. Ternyata memang benar, seekor monster raksasa berjalan menuju kota Jiang'an. Kaisar menginstruksikan seluruh pasukan untuk menghadangnya, namun upaya itu gagal. Hingga kaisar mengutus salah satu anak buahnya untuk meminta bantuan ke Istana Langit. Atas perintah Kaisar Langit, Dewa Elang pun pergi bersama 100.000 pasukan. Di luar dugaan, ternyata siluman itu sangatlah kuat. Meskipun seluruh pasukan langit telah dikerahkan, tapi mereka semua bisa dikalahkan dengan. Melihat hal itu, Tong Sancong pun memberanikan diri untuk mendekati monster itu. Lalu ia berusaha mengajaknya untuk berbicara agar tidak membuat kehancuran lagi. Namun kera raksasa itu sama sekali tidak mendengarnya. Dia terus maju dan berjalan dan langsung menginjak tubuh Biksu Tong. Dan tentu saja hal ini membuat Biksu Tong langsung tewas seketika. Dan ternyata semua kejadian itu hanyalah mimpi Biksu Tong belaka. Biksu Tong bermimpi ketika dia tertidur di bawah pohon. Biksu Tong pun terbangun. Dengan perasaan panik, ia langsung mengajak ketiga muridnya untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun mimpi itu terus mengganggu pikirannya, tapi dia memilih untuk merahasiakan dari murid-muridnya. Sampai suatu malam, Biksu Tong yang masih gelisah akibat memikirkan mimpi tadi siang, untuk mengatasi rasa gelisahnya, dia pun memberanikan diri untuk mengambil cermin sakti. Cermin ini mampu menunjukkan wujud asli dari seseorang. Ternyata dia mau mencobanya kepada Sun Gokong karena ia khawatir kalau mimpinya menjadi kenyataan, dan ada kemungkinan Sun Gokong lah kera raksasa yang ada di mimpinya. Namun sebelum dia berhasil, Gokong pun terbangun dari tidurnya. Pada akhirnya Biksu Tong menceritakan mimpinya. Ia mengatakan bahwa dirinya terbunuh oleh injakan monster kera raksasa. Mendengar hal itu, tentu Gokong tersinggung. Gokong mengatakan kalau itu cuma mimpi, dan itu sama sekali bukan alasan untuk mencurigai muridnya. Gokong sendiri mengakui bahwa dulu dirinya memang pernah menjadi kera liar, tapi kini ia berusaha untuk berubah, dan karena kecurigaan itu ia merasa bahwa perjuangannya selama ini menjadi sia-sia. Sementara di tempat lain ada seekor kera kecil yang bernama Kera Loki. Dia adalah murid dari Dewa Taisang yang tinggal di Istana Langit. Suatu ketika saat para dewa sedang rapat paripurna, tiba-tiba Kera Loki dan mengacaukan seisi ruangan. Ia meloncat ke depan kaisar dan berbicara tidak sopan. Akibat ulahnya itu, dia pun dihukum untuk turun ke bumi. Di tempat lain, Gokong yang namanya tercemar melepaskan arwahnya dan pergi ke Istana Langit dengan tujuan meminjam roda waktu. Awalnya kedelapan dewa menolak untuk membantunya karena hal itu melanggar aturan langit. Namun karena Sun Gokong terus memaksa, akhirnya kedelapan dewa itu pun membantunya untuk menggunakan roda waktu. Dan dengan roda, seseorang dapat melihat gambaran masa lalu maupun masa depan. Ketika roda waktu diaktifkan, Sun Gokong sempat melihat masa lalu dari dirinya. Ia pun terharu melihat perjuangannya selama ini bersama Biksu. Akhirnya roda waktu menunjukkan masa mendatang. Semuanya terkejut lantaran mereka melihat monster raksasa di hadapan Biksu Tong. Tapi sebelum sempat melihat kelanjutannya, semuanya bubar karena mendengar Dewa Elang telah datang. Gokong pun sedikit kesal, tapi dia tidak mengatakan tujuan dia sebenarnya. Ia mengatakan kalau dia datang kemari hanya untuk mengunjungi teman cepat. Tidak ingin masalahnya menjadi panjang, Gokong pun memutuskan untuk kembali. Tapi ketika dia kembali, dia tidak mendapatkan tubuhnya lagi. Ternyata kera-kera kecil ini sedang memainkan tubuh Gokong. Diajaklah tubuh Gokong untuk berputar-putar. Dari banyaknya kera kecil, ternyata di situ ada Kera Loki.
Sejak diturunkan ke dunia, ternyata Kera Loki ini menjadi fans berat dari Sun Gokong. Lalu ia memohon agar Sun Gokong bersedia mengangkatnya sebagai murid, tapi dengan tegas Gokong menolak. Kera Loki tak pantang menyerah begitu saja. Dia pun mengikuti Sun Gokong kemanapun dia pergi. Karena merasa terus diabaikan oleh Gokong, dia pun berlari mendekati Biksu Tong. Karena Kera Loki bersikap sangat baik, Sun Gokong pun menjadikannya sebagai teman bermain, dan tentu saja ia bersedia untuk mengangkatnya sebagai murid. Di tempat lain, ternyata ke-8 dewa masih penasaran dengan kilasan masa depan yang pernah mereka lihat, hingga mereka memutuskan untuk melanjutkannya, dan mereka menyaksikan Tong Sancong diinjak oleh kera raksasa. Kemudian mereka semua pergi menemui rombongan Biksu Tong. Satu persatu dari mereka memberikan senjata pusaka. Ternyata ke-8 dewa ini mencurigai bahwa kera raksasa itu adalah Sun Gokong. Di tengah keributan mereka, tidak sengaja Kera Loki masuk ke dalam cermin sakti. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat bahwa wujud asli dari Kera Loki adalah monster raksasa. Karena merasa memiliki tanggung jawab, Gokong tidak lantas mengusir Kera Loki. Ia pun mengajaknya ke tempat Guru Bodhi, tempat di mana dulu Sun Gokong pernah belajar ilmu sihir. Dia menemui gurunya dan meminta agar Kera Loki diangkat menjadi murid, dan ternyata Guru Bodhi dengan senang hati menerimanya. Setelah itu Gokong meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan ke barat. Hingga tibalah mereka di sebuah kerajaan kecil. Di sana raja menerapkan aturan bahwa orang yang diizinkan masuk adalah mereka yang memberikan benda pusaka. Singkat cerita, sang raja menceritakan bahwa negerinya sedang diteror oleh 3 siluman. Mereka adalah siluman elang, siluman harimau, dan siluman gajah. Ketiganya mengancam kalau setiap tahun mereka tidak memberikan benda pusaka, maka mereka akan menghancurkan negeri itu. Besoknya Gokong menemui ketiga siluman itu. Gokong menantangnya untuk bertarung dengan membuat perjanjian bahwa jika mereka kalah, mereka harus meninggalkan negeri ini. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Sun Gokong melawan ketiga siluman itu sendirian. Tentu dengan mudah Sun Gokong dapat meringkus ketiganya. Di tempat lain, kera kecil sangat tekun dalam belajar. Ia berteman dengan gadis sekelasnya yang dia panggil dengan gadis burung. Sepulang sekolah, gadis itu mengajaknya dia bermain ke rumahnya. Ternyata gadis itu adalah anak dari siluman. Karena melihat potensi dari Kera Loki, mereka mendapatkan ide gila untuk memberinya obat perangsang pertumbuhan dengan tujuan memanfaatkannya demi mengalahkan Sun Gokong. Tapi gobloknya, dia juga memberikan obat itu ke anaknya sendiri. Dengan cepat dia tumbuh dewasa. Demikian juga dengan Kera Loki. Tapi setelah tumbuh dewasa, dia berubah lagi menjadi wujud buasnya. Ia pun tak dapat mengendalikan diri, dan gadis burung mengajaknya untuk keluar dari ruangan itu. Di Istana Langit, Dewa Elang sedang membuat laporan kepada Raja Langit. Ia melaporkan bahwa rombongan Biksu Tong selama ini cuma menunda-nunda perjalanan dan tidak punya keseriusan dalam mengambil kitab suci. Mendengar hal itu, Raja Langit menyuruh Dewa Elang dan menyaksikan bahwa Gokong dan yang lainnya cuma bermain-main saja. Setelah itu Biksu Tong datang dan menyatakan bahwa dia akan segera melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Kera Loki semakin hari tubuhnya kian membesar, hingga suatu hari gadis burung kehilangan jejaknya dan melihat jejak kaki monster. Sementara itu rombongan Biksu Tong beristirahat di sebuah lembah. Tiba-tiba Gokong mengatakan kalau dia rindu kepada Kera Loki. Dia pun menggunakan ilmu sihirnya untuk melihatnya menggunakan cermin sakti. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Kera Loki kini menjadi kera raksasa. Melihat hal itu, Gokong sangat marah. Dia pun pergi untuk mencari kera itu. Melihat Gokong pergi meninggalkan gurunya, Dewa Elang langsung. Ternyata Dewa Elang selama ini selalu memantau rombongan Biksu Tong, dan ketika ia melihat mereka melalaikan tugasnya, ia pun langsung bertindak. Ketika mereka akan bertarung, tiba-tiba Patkai memanggil Gokong, sehingga Gokong pun harus kembali ke tempat gurunya. Ternyata sesaat Gokong pergi, ratusan siluman langsung menyerbu Biksu. Dalam hati Gokong sebenarnya sangat ingin menyelamatkan kera kecil, tapi ketika melihat gurunya yang bersih dan suci serta kedua adiknya yang terlihat kuat namun sebenarnya sangat lemah, sehingga ia mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk melindungi mereka. Di tempat lain, gadis burung sudah kembali ke ayahnya yang menceritakan bahwa kera kecil kini telah menjadi kera. Tak ingin mendapatkan masalah, siluman-siluman itu berniat untuk mengungsi ke kota Chang'an karena menurut mereka Chang'an adalah kota yang aman.
Sementara itu, rumor dari kera raksasa sudah menyebar ke seluruh negeri. Mendengar hal itu, kaisar dari negeri Tang malah sangat terobsesi untuk menangkap monster itu dan dijadikan sebagai bahan tontonan di kota Chang'an. Hal ini membuat seluruh penduduk malah berbondong-bondong ingin menyaksikan monster itu. Dari Dewa Bumi, Gokong pun mendapatkan informasi monster itu kini sedang menuju kota Chang'an. Dewa Bumi juga bercerita bahwa rajanya malah mengimbau untuk bersama-sama menonton monster. Ternyata Biksu Tong sangat mengkhawatirkan hal itu. Ia berpikir bahwa apa gunanya mendapatkan kitab suci kalau nyawa yang ada di depan matanya saja tidak bisa. Kemudian dia memberikan masing-masing surat kepada ketiga muridnya dan meminta kepada mereka untuk memberikan surat ini kepada Kaisar Negeri Tang. Ia juga menyuruh mereka untuk berpencar agar menghindari kejaran dari Dewa Erlang. Tak ingin gurunya dalam Sun Gokong membuat lingkaran pengusir siluman untuk melindungi gurunya. Dirasa semuanya sudah siap, mereka pun segera bergegas menggunakan 3 jalur, yaitu udara, laut, dan air, dengan tujuan yang sama, yaitu kota Chang'an, untuk menghentikan bencana yang akan terjadi. Demikianlah review singkat dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.